Seorang gubernur dengan segudang program kerjanya. Inilah sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Program tak hanya sekedar program, tapi seorang Ganjar Pranowo langsung mengimplementasikannya dalam masa baktinya. Salah satu program kerjanya adalah Gubernur Mengajar. Program kerja di mana sosok seorang gubernur terjun langsung menjadi guru, berbagi pengetahuan kepada siswa-siswi di Jawa Tengah. Program ini bahkan menjadi impian bagi beliau agar juga bisa menjadi program kerja bagi gubernur-gubernur lainnya di Indonesia. Lantas bagaimanakah sosok Gubernur Ganjar Pranowo Mengajar? Ini dia, Gubernur Mengajar. Untuk pemirsa semuanya, pagi ini saya ada acara cukup padat. Yang pertama dimulai dengan acara, saya punya program namanya Gubernur Mengajar untuk sharing dengan seluruh masyarakat, khususnya para pelajar. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kali ini saya di Purwokerto, mau ke Unsur dulu. Bicara soal politik kehutanan. Setelah itu nanti kita akan panen untuk melihat hasil kerja dengan perguruan tinggi juga, dengan Perhutani, dengan Gajah Mada, apa yang disebut sebagai integrated farming. Setelah itu siang istirahat sebentar lagi, Gubernur Mengajar di SMA. Mudah-mudahan nanti sharingnya bisa muncul dan ide-ide brilian akan keluar dari pelajar-pelajar kita yang top-top, hebat-hebat. Kita mulai nanti ya, ayo. Saya pernah terkejut betul ketika seorang anak SMP di Purbalingga, dia menyampaikan gagasan, pikirannya dengan sangat jernih, sangat cerdas, bahkan beberapa di antara yang lain menggunakan bahasa Inggris. Artinya betapa spirit anak muda kita luar biasa. Dan kadang-kadang di sekolah yang lain, SMK, SMA, mereka juga menemukan inovasi-inovasi dan kreasinya. Lalu dia berharap betul, adakah negara bisa hadir? Bagaimana? Dia bertanya, saya sebagai gubernur untuk merespon sebuah dialog, sebuah diskusi yang menarik. Bahkan sesekali orang baru bisa tahu, oh iya ya, kenapa ya di DPR itu perdebatannya keras. Saya sering buat simulasi. Satu orang saya jadikan satu tokoh, satu yang lain menjadi tokoh yang lain. Saya simulasikan sebuah situasi persidangan dan mereka berdebat tanpa henti, marah, bahkan tanpa kesimpulan. Maka setelah selesai, debriefing yang bisa kita berikan kepada mereka, oh, konsensus itu sulit. Oh, negosiasi itu sulit. Oh, rembukan itu sulit. Maka pada saat itulah sebenarnya terjadi sebuah internalisasi dan proses bertukar pikiran, saling belajar bersama, dan ini yang saya ingin kembangkan. Saya berharap betul kalau mereka yang bupati, terus kemudian wali kota, wakil wali kota, direktur perusahaan daerah, rumah sakit, polisi, semua bisa masuk. Ini sebuah pengalaman yang didasarkan dari proses belajar yang orang akan bisa melihat mereka adalah pelaku. Bahkan yang terinspirasi akhirnya anak-anak kita adalah mereka seringkali selalu bertanya bagaimana sebuah proses perjalanan. Mereka bertanya, apakah Pak Ganjar dari kecil sudah bercita-cita jadi gubernur begitu. Ini akhirnya dia akan belajar bagaimana ya saya harus mencapai cita-cita saya. Ini yang mereka biasanya sangat antusias sekali untuk menyampaikan seluruh pikiran dan hatinya. Nanti kita akan lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, dumateng Bapak Ibu sedanten, Nun sewu Pak Bupati, niki ajeng tang ngetrin Pak Bupati kalih mahasiswa. Mahasiswa sing luar Jawa sing pundi ngacung? Meskipun saya hitung tadi angkat tangan minoritas, tapi kita harus mentradisikan untuk menghormati yang minoritas. Karena ada program saya, apa yang disebut dengan nguri-uri kebudayaan,
Hari Kamis itu di Jawa Tengah, mimpi saya nanti semua orang berbahasa Jawa sehari saja. Dan itu sudah diterapkan, bahkan yang di Banyumas lebih top. Pak Bupati Nun Sewu berdiri, Pak. Kita menggunakan sehari berbahasa Jawa, Jawanya nganggo Banyumas ya oleh. Wong kepriye maneh orang apa ora kepenak, Mbok. Kira-kira akan banyak investor masuk ke Jawa Tengah, khususnya semen. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral. Menarik ya. Tidak ada pembangunan yang tidak membutuhkan semen hari ini. Tapi ingat, semen itu pasti mengeksploitasi sumber daya alam. Saya mau tempelkan saja pikiran dulu kepada para mahasiswa. Boleh nggak boleh? Bagaimana agar pembangunannya nanti sustainable development? Pembangunannya berkelanjutan. Saya diajar oleh guru saya, namanya Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri, seorang pencetus ilmu hukum lingkungan. Dan pada saat kuliah saya tidak pernah masuk memang waktu itu. Sekarang beliau menjadi wakil rektor, dan pada saat itu saya pernah menjadi ketua Mapala, Pak Rektor. Mahasiswa paling lama. Gara-gara lama itulah pengetahuan saya, ilmu saya yang saya pelajari memang mengagumkan buat saya sendiri. Saya naik Gunung Slamet pertama itu, Pak, yang mengantarkan Mapala Unsud, saya tahu persis sekretariatnya di depan kampus ini. Itu tahun berapa ya? 90-an. Tapi yang mau saya ceritakan, ketika kita naik ke Gunung Slamet, Pak, waktu itu Gunung Slamet itu dia teliti sekian tahun setelah kebakaran. Dan kelihatannya sudah dia menelitinya. Dikotai satu karfak itu kecil-kecil, karfaknya dia 1 meter persegi, 1 meter persegi, Pak. Setelah sekian puluh tahun kebakaran, berapa vegetasi tumbuh? Kata dia, yang saya ditipu pun nggak tahu, ilmunya nggak ngerti. Tapi yang luar biasa dari anak ini, lalu kamu berapa lama sekali ngontrol pertumbuhan itu? Wow, saya minimal sebulan sekali harus nengok. Jadi luar biasa. Ini pengalaman saya bersinggungan dengan Unsud. Setelah itu kami selesai dan tidak pernah bertemu lagi. Setelah bertemu lagi, saya sudah di DPR RI beberapa kali diundang oleh mahasiswa Unsud untuk diskusi mahasiswa. Maka hari ini kita akan dihadapkan pada sebuah konsep ijo royo yang mau saya bawa untuk menjaga pada aras pemerintahan ini ketika memutuskan harus ada pertimbangan lingkungan. Di dalam undang-undang lingkungan hidup sebenarnya ada, dari green economy itu ada kewajiban di dalam undang-undang lingkungan hidup itu yang mewajibkan penganggaran berbasis lingkungan. Apakah Pak Gub sudah memperhitungkan itu? Ngerti aja enggak kok. Apakah program anggaran berbasis lingkungan itu hanya diberikan kepada sektor yang menangani soal itu? Contoh di Jawa Tengah BLH. Ya enggak lah ya. Gimana? Kalau BLH itu sudah tupoksinya saja. Tupoksinya saja dia harus melakukan fungsinya itu. Tapi apakah dia berbasis lingkungan? Belum tentu. Beda dengan anggaran yang berorientasi pada DPUG, pengaruh utamaan gender. Itu sudah gender mainstreamingnya sudah kelihatan, tapi kalau lingkungan belum. Saya senang hari ini temanya adalah soal itu. Dikaitkan dengan pendidikan. Hari ini lomba antar perguruan tinggi sudah sangat luar biasa. Kepeduliannya luar biasa, tapi cuma di kampusnya tok. Dan beginilah saat sang gubernur sedang memberikan kuliah umum di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatannya memberikan kuliah umum dan mengajar, Gubernur Ganjar Pranowo selalu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk sekedar bertanya ataupun mengeluarkan aspirasi mereka. Saya sangat miris dengan apa yang terjadi di daerah Pegunungan Sinten sana karena sedang ada pembangunan
semen. Oke. Semen pasti akan berdampak terhadap lingkungan. Oke. Nah, di sini banyak catatan hukum di dalamnya dari AMDAL, dari tentang penebangan hutan dan lain sebagainya, bahwa di sana ada 109 sumber air di sana dan 49 gua dan 4 saluran air di bawah tanah. Oke. Maka di sini sangatlah berdampak ketika adanya pembangunan pabrik semen. Bagaimanakah pengawalan dari pemerintah, khususnya pemerintah provinsi di sini dalam memberikan izin lingkungan tersebut? Terima kasih. Good. Wah. Pertanyaannya bagus. Anggi sangat kritis. Tidak ada yang tidak dipublish. Anda bisa download di jatengprof.go.id BLH. Karena Jawa Tengah sedang dipimpin Ganjar Pranowo. Jadi ketika saya didemo oleh mahasiswa, saya didemo oleh orang soal Gunung Kendeng, semua mengatakan, di bawahnya ada cekungan air tanah Pak, di bawah ada sumber air tanah Pak, semuanya iki. Ini yang demo. Pernah baca AMDAL? Belum Pak. Pernah datang ke lokasi? Belum. Jadi dari mana? Dia mengambil referensi data-data pustaka. Tapi apakah semua betul? Di situ ada profesor dari Undip, dari UGM, dari ITB. Apa instrumen yang bisa dipakai untuk sebuah industri di mana itu harus dikerjakan di tempat sebahaya apapun? Hanya ada satu izin yang bisa komprehensif untuk menyelesaikan. Itulah yang disebut AMDAL. Begitu cara kita menjaga lingkungannya. Sukses ya Anggi ya. Next. Dari ilmu politik namanya Surya. Surya, oke Surya. Yang mau saya tanya sebenarnya hanya sederhana Pak. Sebenarnya ada nggak sih pembatasan kendaraan sepeda motor di Jawa Tengah yang sebenarnya kalau sepeda motor ini tidak dibatasi atau kendaraan bermotor ini tidak dibatasi, ini akan berhubungan dengan kerusakan lingkungan Pak. Oke. Nah, Kamu fakultasnya sospol? iya Pak. Bagus sekali. Kamu punya kendaraan bermotor? Enggak Pak. Enggak. Saya naik sepeda. Sepeda? Ya, bagus sekali. Rumahmu mana? Rumah saya di Jakarta. Jakarta? Iya, cuman kosnya di sini. Oh, kosnya di sini. Setuju pembatasan nggak? Kalau saya dari sisi ini ada dua pendapat saya Pak. Ada yang setuju atau tidak? Ya kamu yang mana? Hah? Dua, saya. Enggak, kamu yang mana? Kalau dibilang setuju ya saya setuju karena tergantung ini juga Pak, tempat gitu Pak. Kalau Besok ya? Agak jauh, siap Pak. Besok nggak usah pakai kendaraan ya? Saya pakai sepeda Pak kadang-kadang Pak. Hah? Sebang minjem Pak ke kampus Pak. Kamu beli sepeda aja biar kayak dia, setuju nggak? Ya kurang setuju juga Pak. Wah. Tapi jawabannya begini, pada prinsipnya oke, tapi sebenarnya sesuai kebutuhan. Tapi itu pernah dilakukan dan susah. Maka Anda harus tahu, Bali itu sudah menerapkan kendaraan bukan sepeda motor, tapi mobil dengan batasan usia. Kayak Singapura dulu. Singapura itu begitu ada tahun tertentu dia nggak bisa, maka ditangkap di mana tuh? Batam ya, di Batam. Kita belum sampai ke sana, tapi gagasanmu itu betul. Tidak hanya sepeda motor. Yang perlu dilakukan hari ini, saya tanya sama ahli transportasi, bagaimana agar transportasi massal ini bisa dilakukan dan nyaman. Jadi pertanyaan saya seperti ini Pak. Saya melihat ada suatu daerah itu di daerah Gombong. Itu ada satu petak wilayah di mana wilayah tersebut memang sudah dipatenkan tidak ada yang namanya reformasi lahan. Nah, Purut Sewu maksudmu? Gimana Pak? Purut Sewu. Iya, itu lahan petak itu dibuat sawah semua. Jadi selama bertahun-tahun lahan tersebut memang sudah saya tanyakan kepada warga di desa tersebut, itu memang sudah dipatenkan deh, nggak bisa yang namanya dibangun apapun. Nah, hanya untuk sawah saja. Oke. Seperti itu. Kondisi yang seharusnya dilakukan ini mungkin lebih kepada Pemprov seperti itu. Jadi mungkin ketika kita memang permasalahan sudah Bapak sampaikan tadi terkait reformasi bangun perumahan dan lain-lain. Pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya harapannya ketika kita ingin mewujudkan sebuah hutan pendidikan, secara otomatis kita juga memerlukan lahan. Akan tetapi kondisi yang ada di Indonesia saat ini, lahan itu semakin lama semakin habis. Nah, secara otomatis perlu ditransmigrasikan. Oh, itu tak maksudnya. Harapan saya di sini Pemprov mampu membuat sebuah putusan-putusan ketika memang ingin mewujudkan Jawa Tengah itu royo-royo, tapi kalau lahannya kan juga angel Pak. Bisa saja, siapa bilang.
Anda sebagai mahasiswa pertanian pernah mendengar undang-undang lahan pangan berkelanjutan? Belum pernah ya? Itu disebut sebagai konservasi. Undang-undang itu sebenarnya bermaksud untuk mengkonservasi lahan subur, sehingga agar tidak diganti. Di dalam bunyi undang-undang itu kalau kemudian kamu mau jual, ya, kamu mau jual, harus disiapkan lahan pengganti. Apa tanggapan Bapak sebagai gubernur Jawa Tengah dan peran pemerintah gitu? Itu kan kalau misalkan kita tanam itu kan lama tumbuhnya gitu Pak. Nah, sementara volume kendaraan itu kan tidak bisa dibatasi. Nah, mungkin gimana tanggapan Bapak dan peran pemerintah itu untuk menanggapi seperti itu Pak? Jadi pohon masih kecil itu tidak bisa menyerap tidak bisa mengeluarkan oksigen, tidak bisa menyerap CO2, tapi kok tingkat polutannya semakin banyak. Gitu. Terima kasih Pak. Kamu tertarik berpartisipasi nggak kalau melihat seperti itu? Saya tertarik sekali Pak. Tertarik? Iya. Kalau kamu punya keprihatinan seperti itu, tanam, lakukan itu. Nggak bisa kita dengan omongan apa sikap pemerintah, enggak, pemerintah itu kalau sendirian nggak sanggup, maka digerakkan semuanya untuk terlibat. Saya namanya Eri Pak, dari Fakultas. Eri? Ya. Oke, Eri. Dari peternakan. Terkait tadi Pak, mungkin sama di fungsi lahan gitu Pak. Yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng itu seperti apa untuk tata ruang seperti itu Pak. Mungkin juga akan terkait dengan bahan pakan untuk ternak gitu Pak ya. Kepentingan pribadi nih. Kepentingan pribadi. Kepentingan semua. Oh semua ya, maksudnya pribadi itu ilmumu itu. Gimana caranya? Satu, kontrol tata ruang. Pernah ada industri yang ingin mengajukan untuk membuat pabrik. Dia hanya minta kepada saya, karena saya sebagai orang yang akan mengizinkan dari kabupaten, agar di-extend ruangnya itu digeser sedikit. Karena setiap 5 tahun bisa 1 kali tata ruangnya dirubah. Nggak saya izinkan. Kamu tahu, saya dibawain duit segini. Pak, ini hanya untuk uang muka. Tak panggilin KPK sekarang atau kamu minta maaf dan tidak pernah saya keluarkan izinnya. Nangisnya sejagung-jagung. Jagungnya buat pakan ternak tadi dulu. Itu pengen tak gigit kepalanya orang itu. Itu menghina saya. Orang itu. Jadi kita berpegang. Sampai hari ini apa akhirnya? Datang kepada saya. Pak, apakah izin saya bisa diproses? Kamu melanggar tata ruang, saya nggak mau. Nggak kok Pak, saya masuk di dalam tata ruang saja. Tak adil. Tapi sejauh mana leadership kita bisa istiqomah? Maka kenapa saya kadang-kadang ajak teman-teman ya, mahasiswa dia magang, dia akan melihat tiap hari. Sehingga dalam konteks mau birokrasi diperbaiki, mau nggak, kamu boleh lihat itu. Ini saluran seluruh kanal yang saya buka untuk bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur. Semuanya. Jadi orang nipu saya kalau ada bawahannya nggak suka ngelaporin mesti ketahuan sama saya. Ini caranya, gitu bro. Oke ya. Mungkin singkat aja Pak, bagaimana? Ya oke, Bud. Pemprov akan menyelesaikan persoalan-persoalan agraria di Jawa Tengah. Karena sebelum Bapak nanya saya sudah pernah kemana atau belum. Banyak beberapa daerah yang sudah saya sambangi memang. Contohnya apa itu? Contohnya di Wonosobo, Rinku, itu konflik sama perhutani. Oke. Kali berhadapan pada sama perhutani dan ada teman saya di aliansi Kedatangan Perumahan juga. Wah ini saya seneng ini aliansi. Di Blora itu ada yang lagi Blora yang beberapa kali memang berhadapan sama perhutani dengan stoknya polisi hutanannya yang sampai beberapa kali dengan tembakan segala macam. Bahkan yang terkenal di dalam peradilan tentang konflik masyarakat sama PTU mencari akan. Dan juga ada militer di sana karena konflik agraria itu kan sangat bahasa sangat berisiko tinggi. Sangat tinggi. Itu kayak gimana Pak? Bagaimana, kapan? Kalau mereka bisa, biasanya saya menjadi mediator. Langsung saya pertemukan dengan pertanahan, kadang-kadang kalau itu dengan perhutani, pemegang HGU, kita dengan pemegang HGU dan seterusnya. Bagaimana kita bicara secara kepentingan nasional? Nah, mediasi itulah yang bisa dilakukan. Masalahnya ketika ormas saya ingin melakukan proker rutin mengenai pencabutan paku di pohon. Oke, bagus. Pencabutan paku di pohon. Butuh apa? Itu bagaimana kontrak kerjasamanya dengan pihak BLH? Apakah ada sanksi yang kuat jika ada pihak-pihak
yang membantu loh Pak. Misalnya kan seperti yang tahun 2013, 14 dan sebelumnya. Setiap kali melakukan kegiatan rutin itu baru sehari dicabut poster-poster banner apalagi. Paginya nempel lagi. Kamu tanda tangan datang kepada Pak Bupati, minta MOU. MOU Pak, kita gerakan rembukan sama Pak Bupati. Setuju apa enggak? Setuju. Begitu setuju, kamu buat MOU. Dari MOU itu kamu punya rebu es. Kalau bisa dipasang, kamu cabut lagi. Dipasang, cabut lagi. Maka 100 orang itu akan punya kegiatan tiap hari, nggak pernah tidur nyabuti paku. Oke Ted, makasih Ted. Bapak Ibu semuanya terima kasih sekali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menyampaikan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, temanya amat sangat bagus, terutama untuk Banyumas kan karena luasan lahannya paling banyak, karena lingkungan Banyumas tuh luas ya Mbak, dan karena saya juga di pertanian, jadi amat sangat cocok. Solusi saya yang bisa saya tawarkan tadi yang mungkin ke Bapak Ganjar, jadi kalau misalnya di UNES kan satu mahasiswa dikasih satu tanaman. Nah, tapi kalau di Unsut, solusi yang bisa saya tawarkan di mana di Unsut ini terdiri dari banyak hima, UKM ataupun badan eksekutif mahasiswa. Nah, di situ juga memiliki kegiatan-kegiatan bina desa, di mana bina desa tersebut itu UKM tersebut atau hima tersebut membina desa tersebut dengan kegiatan-kegiatan seperti penghijauan. Nah, dengan adanya UKM dan hima tersebut itu bisa sebagai tangan penyalur dari Unsut ataupun perhutani untuk menyalurkan tanaman-tanaman tersebut di daerah desa. Nah, harapannya daerah-daerah desa yang tadinya itu gersang dengan adanya bina desa dari mahasiswa itu mampu menggerakkan reboisasi dan terwujudnya yang namanya Jawa Tengah Ijo Royo Royo. Ini tema ini sebetulnya sudah kerjasama lama dengan MOU dengan gubernur. Nah, sekarang diaplikasikan, diteruskan. Jangan hanya tema hitam di atas putih aja dulu, tapi ditindaklanjuti. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau nggak ditindaklanjuti, yaitu saya sampaikan tadi, dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat, lingkungan akan rusak. Selama ini Unsut hanya pada mahasiswa baru suruh bawa tanaman baru, pohon baru, tanam sudah. Kita belum ada yang seperti Pak Ganjar tadi dipelihara selama masa kuliah dan dibuktikan kalau masih gitu. Ya, sebenarnya memang kemarin kita berdiskusi tema apa dan ternyata mereka menginginkan kita bicara soal hutan pendidikan. Nah, hutan pendidikan tentu kita kembangkan, kita mengangkat kepedulian. Tadi ada yang menarik loh pertanyaan mahasiswa. Dia ingin cabut paku di pohon. Itu original, bagus sebenarnya dia bisa melaksanakan. Berapa kekuatanmu 100? Siap atau tidak? Kemudian orang ada keinginan untuk mengurangi sepeda motor sehingga emisi bisa dikurangi juga. Mereka naik sepeda, aduh itu dahsyat sekali. Maka sebenarnya tinggal saya meyakinkan aja dengan pertanyaan mereka. Mau nggak Anda mulai besok naik sepeda? Nah mulai, ya nggak mau Pak. Nah ini pembelajaran bagaimana menguji konsistensi antara perkataan, ya, pikiran yang dia buat dan perbuatan yang akan dia lakukan. Kalau satunya kata pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka ini sudah boleh disebut inilah sikap yang ideal. Nah, saya hanya ingin share kepada mereka dengan seluruh pendapat yang muncul dan bagaimana kita bersikap. Sehingga kita harapkan mahasiswa di Unsut nantinya juga akan bisa memframe dirinya. Kalau dia terjun di masyarakat, setidaknya dia selalu bisa memikirkan segala sesuatu dengan basis lingkungan. Ini akan luar biasa. Ya, setelah dari Unsut, kita akan panen dulu. Setelah dari panen, nanti kita akan datang ke SMA Rawalo untuk gubernur mengajar lagi, masih di Banyumas. Seperti yang disampaikan di awal, kalau program Gubernur Mengajar ini diperuntukkan semua tingkat sekolah dari SD hingga perguruan tinggi. Dan setelah memberikan kuliah umum di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Gubernur Ganjar Pranowo melanjutkan program kerjanya mengajar di SMA Negeri 1 Rawalo, Banyumas. Setelah panen dari Banyumas, sekarang kita ke SMA 1 Rawalo melanjutkan Gubernur Mengajar bersama adik-adik kita. Kelas berapa kamu? Kelas 10. Kelas 10. Semangatnya luar biasa meskipun belum makan siang gitu. Tapi kita akan lihat ya.
lapor, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Rawalo siap menerima pelajaran. Laksanakan. Kamu cita-citanya deh, Pak? Siap TNI. Mau jadi TNI? Siap ya. Kamu kelas berapa? Siap kelas 2. Kelas 2. Setelah dari lulus ini daftarnya kemana? Siap belum tahu. Silakan. Duduk, istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jenenge? Luluk Eka Rahmawati. Ngatek ini. Kelas pira? Kelas kali. Kelas kali. Omahe ngendi? Purwojati. Ngendi? Purwojati. Purwojati. Cita-citanya jadi apa? Insya Allah guru. Guru. Luar biasa, Pak. Ya, matur nuwun. Saya mau mengajak anak-anak SMA 1 Rawalo. Ada SMA lain? Oh, SMA lain mana? Boleh angkat tangan yang di luar Rawalo. Wow. Waduh. Dari mana? Bruderan. Oke. Tadi mana? SMP. Oh, ada SMP juga. Wow, luar biasa. Saya itu pengen tahu sebenarnya siswa SMP, SMA itu peduli nggak ya sama daerahnya? Kalau kamu saya tanya, apakah kamu peduli sama daerahmu? Jawabannya apa? Yang benar. Coba saya pengen tahu kalau siswa diminta untuk melihat Banyumas. Apa masalah Banyumas ini menurutmu? Apa kowe masalah Banyumas? Apa yang ada dalam pikiranmu? Apa masalah Banyumas ini? Mungkin saya melihat dari segi kurangnya pendidikan. Saya ingin mungkin semua orang Banyumas itu menikmati sebuah pendidikan. Gitu. Oh, jadi pendidikan kurang di Banyumas? Ya, menurut saya mungkin dari pemerintah Banyumas sudah berupaya, tetapi mungkin anak ada yang belum. Yang belum? Yang belum siapa? Yang belum yang di terminal itu. Di terminal itu? Ya. Mbok kamu tanya, ayo sekolah. Mungkin ekonominya mungkin berbeda dengan. Kok tahu gitu ya? Kalau ekonominya kurang? Emang kamu tanyain? Ya saya melihat langsung dari dia berada di terminal dengan minta-minta. Ini luar biasa. Dia punya perasaan orang ini. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Satu lagi saya pengen, apa masalah di Banyumas? Namanya siapa? Namanya Ayunda. Hah? Ayunda. Ayunda. Apa masalah Banyumas? Menurut saya masalah Banyumas jalan berlubang. Ya? Jalan berlubang. Rada cocok. Kamu apa kira-kira? Kalau kamu orang yang kira-kira terpelajar, bisa menyampaikan, apa yang akan kamu lakukan? Ya, ini kan sedang berhadapan dengan Bapak Gubernur dari Jawa Tengah. Jadi ya meminta agar jalan yang berlubang itu coba tenang, pelan-pelan. Begitu kamu mau masuk melihat jalan berlubang, di dalam pikiranmu siapa yang bertanggung jawab untuk nempel itu? Seharusnya pemerintah. Oke. Terus kamu tahu itu? Kamu laporkan kemana atau kamu diamkan aja? Ya pengennya sih lapor, tapi nggak tahu lapornya ke siapa. Oh, ya udah, aku lapor biar aku saiki, cepat. Lagi di itu apa namanya? Jalan yang mau ke Rawalo aja jalannya udah berlubang itu di tengah-tengah. Oh, kayak gue. Minggir gitu, minggir. nanti minggir bareng-bareng. Oh gitu. Makasih, silakan duduk. Ya, waduh, ya lumayan. Kira-kira. Biar itu bisa ditempel jalannya. Biar anaknya itu bisa ke sekolah. Kamu orang terpelajar melihat itu. Lapornya kemana? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya, kalau misalkan masalah jalan berlubang, ya, itu lapornya ke Kementerian Pekerjaan Umum. Aduh, itu gone ngendi? Maksudnya ke Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum, oke. Kalau yang masalah pendidikan, ya jelas ke Dinas Pendidikan terkait. Nanti dulu, kalau lapor gitu, terus duitnya dari mana itu? Kan
kan setiap daerah punya APBD. Pinter ya lak tenan iki. Nah iki sekolahnya tenanan kita iki. Oke katanya bu guru PKN ini sering ngajar bener ini, nggak pernah bolos nih bu gurunya ini. Yang membahas anggaran itu siapa? Yang bahas anggaran itu DPR. Yang bahas anggaran itu DPR karena DPR mempunyai kewenangan untuk membahas bukan untuk mengusulkan seperti yang ada di TV-TV itu. Silahkan ambil buku. Satu aja ya. Oke. Spirit-spirit ini yang mesti kita bangun agar republik ini ada yang menjaga. Republik ini ada yang merawat. Jadi sakitnya mereka yang di Banjarnegara, anak dari Rawalo ikut. Ikut serta membantu. Malu enggak? Sebenarnya malu Pak, tapi saya mau. Kenapa kamu mau? Ya karena luar biasa Pak. Mereka perlu kita bantu. Maka dalam konteks itulah kepedulian mulai muncul. Ya pendidikan, jalan berlobang, membantu bencana, ini kondisinya. Sebelum saya memberikan kesempatan bertanya, hari ini narkoba di mana-mana. Pak Presiden sudah bilang berantas narkoba. Setuju? Ada yang pernah menggunakan narkoba? Sabu-sabu? Sabu-sabu itu masakan Jepang itu enak. Kalau sabu-sabu yang drug tidak. Kemudian sekarang dikirim orang untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Untuk diapakan? Eksekusi itu apa? Oh, eksekusi itu hukuman mati ya. Karena apa? Karena seperti itu. Orang aduh pelajar semua kena narkoba mati. Jangan, mendekati saja jangan. Terus dihukum mati. Hukuman mati. Setuju nggak hukuman mati? Ada yang tidak setuju hukuman mati? Yang setuju hukuman mati, angkat tangan. Tapi sisi lain ada yang mengatakan bahwa jangan melanggar HAM. Ada yang tidak setuju hukuman mati? Kamu setuju hukuman mati? Setuju. Oke. Sekarang kamu fraksi A, kamu fraksi B. Kita akan melihat perdebatan bagaimana para anggota DPR ini untuk memutuskan setuju atau tidak hukuman mati. Jadi kenapa dia harus dihukum mati menurutmu? Kan negara kita adalah negara hukum. Dan juga tidak sesuai dengan HAM, hak asasi manusia, yang artinya bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dasar yang telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kodratnya. Jadi setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup, terus hak untuk menyampaikan pendapat, terus hak juga untuk menerima keadilan. Wah luar biasa tuh. Gimana, setuju kamu sama dia? Enggak. Nah, kenapa? Karena kan dia merusak generasi bangsa, jadi apa ya? Ya kan tadi manusia mempunyai hak untuk hidup, tapi kan narkoba itu akan merusak kesehatan dan itu juga nanti akan membunuh, itu juga menyia-nyiakan hak untuk hidup. Ini mau kita buat undang-undang ini, gimana? Ya mending dihukum mati, soalnya biar pengguna narkoba itu jerah loh, jadi nggak ada pengguna narkoba lain. Karena tapi dia nggak setuju. Nah ini nggak setuju, ini anggota dewan ini fraksi A, ini fraksi B, ini yang setuju terus gimana? Jadi baiknya hukumannya apa? Apa hukuman setengah mati aja? Gimana coba? Ya kan, coba cari jalan lain loh, jangan sampai hukum mati gitu loh, kan bisa dihukum seumur hidup. Itu. Tuh, gimana? Seumur hidup aja. Kalau dihukum seumur hidup kan yang kebanyakan yang di berita-berita itu kan bisa mengedarkan narkoba tapi di dalam sel melalui perantara. Ya kalau seumur hidup nanti yang makannya siapa, ngentong-ngentong beras. Ya coba sekarang gimana? Bayangin ya, kalau misalnya keluarga kita ada yang makai narkoba terus dihukum mati gitu, perasaan kita tuh gimana? Pasti kan gitu loh. Coba. Nah, mungkin pasti kita coba itu ternyata keluarganya ya. Umpama kakakmu, iya, kata dia gitu. Itu kakakmu, jadi harus dihukum mati atau enggak? Saya di pihak sini sekarang. Ya
Ayo, Ya. itu coba kalau yang kena kakakmu besok dihukum mati. Ayo, ya. Kandhan ya, piye? Ya kan apa ya, kakak saya kan udah melakukan ya kejahatan gitu, menggunakan diikhlaskan narkoba. Ya ikhlas. Tetap ikhlas, ayo. Jadi gimana? Tapi kan Ayo. anggota Gantian di keluarga sini itu sekarang. tidak Anda saja yang dalam anggota keluarga tersebut, mesti ada lain yang berpendapat lain yang tidak ikhlas atas itu dihukuman Tapi gimana, mati. ayo, kalau kemudian seluruh keluarganya ini jadi korban narkoba, semua sako nggak bisa kerja jadi bodoh, kamu tanggung jawab nggak? Tak ewangi gantian ya. Gimana coba kamu? Ini satu keluarga kena narkoba semua, lalu siapa yang tanggung jawab? Pengedarnya itu semua yang bikin keluarga saya kecanduan. Kalau nggak dihukum mati nanti mengedarkan ya? Iya tuh. Gimana? Ya itu kan Ayo. jadi urusan negara. Lah terus gimana? Terus kami itu terkena narkoba semua. Kalau nggak dihukum mati nanti adik saya, tetangga saya, kakek saya, nenek saya kena gimana? Ayo. Itu kembali kepada diri kita. Kan di dalam hati kita pasti ada keyakinan. Oke. Terus berarti dihukum mati? Ya enggak. Itulah kalau Anda melihat, kalau Anda nanti jadi pemimpin untuk memutuskan sesulit itu Anda akan menyampaikan. Tapi hari ini saya mendapatkan pertunjukan baik. Saya pernah membuat simulasi ini kepada salah satu sekolah. Ternyata tidak bisa memutuskan. Dan dia tidak memutuskan sampai akhir. Akhirnya ada keputusannya. Mungkin maksudnya kira-kira gini. Kalau dia sudah residivis, sudah mengulang-ulang-ulang, bunuh. Gitu kira-kira ya. Tapi kalau dia lagi awal-awal, kasih kesempatan dia, mungkin seumur hidup. Pak Kepala Sekolah, Bapak harus bangga Pak. Ternyata siswa-siswa Bapak luar biasa. Saya masih akan memberikan kesempatan sedikit lagi sebelum saya akhiri. Ada yang mau bertanya, apapun yang Anda akan mau tanyakan kepada saya. Saya senang mendengar dengan adanya dana BOS, yaitu biaya operasional siswa. Nah apakah di Jawa Tengah itu ada biaya untuk siswa SMA? Itu ada. BOS itu adalah bantuan operasional sekolah. Jadi itu diberikan kepada sekolah supaya membebaskan yang miskin dan meringankan yang lainnya. Untuk Jawa Tengah, ini belum cair. Untuk SMA dan SMK ada Bapak, belum cair dan insya Allah ini akan naik jadi 1.200.000 per tahun. Ya, tapi bukan berarti orang tua murid, masyarakat tidak boleh membantu sekolah. Karena kalau dibebankan pemerintah semua, BOS itu tidak cukup untuk mengatasi semuanya, karena itu hanya untuk biaya operasional sekolah. Sekaligus mohon izin Bapak, untuk masyarakat Rawalo, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai program untuk SMA dan SMK, yaitu untuk saudara kita yang dalam kondisi ekonomi sangat lemah, di Jawa Tengah membuka SMK gratis, ya, kemudian boarding, semuanya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di 2 lokasi. Satu ada di Pati dan satu ada di Semarang. Ada 7 program kalian. Untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin sekolah ke SMA, setiap tahun pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu memberi kesempatan untuk diberi beasiswa selama 3 tahun di SMA terbaik, yaitu SMA Taruna Nusantara. Atur nuhun Pak. Seluruhnya ya? Seluruhnya Pak. Ayolah tekon apa? Kan sekarang hukuman mati kan lagi menjadi pertentangan banyak pihak. Ya. Nah, saya kan sebagai siswa itu muncul banyak pertanyaan. Apa pertanyaannya? Satu, apakah eksekusi mati tidak bertentangan dengan HAM? Oh ya. Terus, apa kriteria tindakan pidana yang bisa menyebabkan seseorang kena pidana mati? Kan di pasal 28 ayat 28A menegaskan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu gimana Pak? Ya begini. Betul. Pertama dijawab. Bung Karno pernah mengatakan Trisakti. Ada yang tahu Trisakti? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan.
Yang pertama disebut sebagai daulat politik. Berdaulat dalam bidang politik. Wah itu. Berdaulat bidang politik itu apa? Bangsa ini harus menentukan nasibnya sendiri, ngatur undang-undang dasar sendiri, menentukan arah sendiri, nggak boleh diintervensi. Begitu. Termasuk hukumnya. Nah, kenapa hukuman mati itu masih berjalan? Betul tadi dalam perdebatannya saya dengarkan. Dan betul. Karena ini sesuatu yang kejahatan luar biasa. Akan menyengsarakan banyak orang. Dan diuji oleh persidangan-persidangan. Dan terbukti kejam. Dan itu akan meruntuhkan mental bangsa. Kita tidak bergeming, hukum mati. Masyarakat kan membayar pajak, Ya. kemudian pajak itu dijadikan kas negara. Ya. Kas negara itu kan untuk membangun negara. Betul. Namun yang saya amati di luar sana masih banyak Gedung. pengajar dan fasilitas-fasilitasnya. Contohnya ini gitu kan. Ya. Bagaimana dan di mana peran pemerintah mengenai masalah itu? Pertanyaan bagus, Tria. Di mana peran pemerintah? Umpama ada anak, Tria. Terus kemudian 10-10-nya minta sepeda motor. Bapaknya petani. Dia nabung lama. Kira-kira kemampuannya hanya satu beli sepeda motor. Nah, menurutmu gimana caranya? Jadi caranya adalah pajak itu seperti pompa. Diisep airnya, udaranya, oleh negara. Dikumpulkan, ditekan lagi, diberikan kepada rakyatnya. Caranya apa? Proporsional. Makanya pemerintahan usianya 5 tahun, dia harus membuat program selama 5 tahun. Rencana pembangunan jangka pendeknya. Dibuat, jangka menengahnya dibuat. Nah, pendek tahunan inilah yang dibahas. Maka pendidikan harus selesai berapa tahun? 20 tahun, oke. Maka per 5 tahun berapa sekolah dibuat? Itulah caranya. Gimana ya? Iya, tadi kan Bapak menjelaskan tentang impeachment atau pelengseran atau pemakzulan. Itu sebenarnya apa yang menyebabkan presiden atau mungkin gubernur, bupati itu dilengserkan. Iya, dilengserkan. Satu, dia melanggar sumpah janji. Apa sumpah janjinya? Akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau presiden langsung dia bicarakan, nanti dibawa ke MK. Kalau kita mulai dari bawah, nanti masih mau ke Mahkamah Agung, prosesnya panjang sekali. Tapi sebenarnya bisa. Jalarannya cuma satu. Penguasanya, pemerintahnya melanggar undang-undang. Oke? Jelas? Gampang toh? Gimana, Di? Mau bertanya, sebenarnya sistem pendidikan dan pendidikan itu menjadi tanggung jawab siapa? Negara tanggung jawab, bapak ibumu tanggung jawab, masyarakat tanggung jawab. Negara bertanggung jawab kemudian membuat sistemnya, mengasih anggarannya. Bapak ibumu tanggung jawab terhadap anaknya. Anaknya sudah remaja, sudah gadis. Orang tua bertanggung jawab untuk mengarahkan kepada hal yang baik. Ya, saya mau bertanya kepada Pak Gubernur. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Gubernur tentang sistem pemerintahan presidensial? Ya. Karena dalam Undang-Undang Pasal 4 diterangkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Ya. Nah, dalam prakteknya kekuasaan Presiden itu lemah. Contohnya keputusan-keputusan itu banyak meminta persetujuan dari DPR, bukan dari Presiden. Terima kasih. Anda sebutkan di mana pemerintahan itu jatuh setelah amandemen Undang-Undang Dasar. Hanya pemerintahan waktu Gus Dur saja, karena undang-undang dasarnya lama. Presidensial itu adalah pemerintahan yang sedikit eksekutif lebih tinggi dari legislatif. Kenapa harus minta persetujuan? Karena itu untuk check and balances, saling kontrol. Pak Ganjar udah menunjukkan kita nggak harus ketemu langsung sama gubernur, tapi bisa lewat kayak Twitter, terus SMS, Center, dan lain-lain, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mekanismenya setelah ada warga yang melapor nih, Pak, ke Bapak, jalan sini rusak. Nah, di prosesnya seperti apa, Pak? Oke, prosesnya begitu kita ada laporan, kita teruskan ke dinas verifikasi lapangan. Karena tidak semua laporan benar. Verifikasi. Cek benar ada, bisa tindak lanjuti, kerjakan. Ada anggarannya, eksekusi langsung. Tidak ada, siapkan dalam perencanaan untuk tahun depan. Caranya apa? Musrenbang. Musyawarah Perencanaan
pembangunan. Pinter loh. Saya mau tanya tentang nasib kami semua yang kelas 3. Ya. Kan kalau udah kelas 3 kan biasanya jenjangnya ke perguruan tinggi. Peran pemerintah itu seperti apa sih? Sedangkan kalau misalkan kita masuk ke perguruan tinggi saja susah, ya emang sudah dimudahkan lewat SNPTN, SBMPTN dan lain-lain. Tetapi kan biayanya yang sangat mahal. Jadi kita itu harus gimana setelah lulus kuliah nanti, apa peran pemerintah untuk kami semua ketika nanti kita sudah lulus SMA dan atau SMK. Oke, good. Cita-citamu jadi apa? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Kalau sudah lulus kamu pengen kuliah di mana? Di UNES. Di UNES, oke. Kira-kira kalau kamu mau masuk UNES, apa yang sulit? Mungkin itu biaya. Biayanya. Orang tuamu kerja apa? Buruh serabutan. Buruh serabutan. Pernah dengar namanya bidik misi? Pernah. Oke. Saya sudah daftar. Sudah daftar? Iya. Kalau itu dapat kira-kira membuat enteng nggak kuliahnya? Alhamdulillah membuat. Lakukan itu. Iya. Jadi di mana peran pemerintah? Ada. Bahkan kalau kamu mulai sekarang serius belajar, mulai sekarang, saya akan jadi guru bahasa Inggris, saya akan kuliah di UNES, saya siapkan dari sekarang, prestasi saya mulai sekarang harus nomor 1. Kerja keras. Ada banyak cita-cita yang bisa kamu capai, ada banyak yang bisa kamu dapatkan, tinggal dari diri kita sendiri, siap atau tidak. Semoga sukses. Amin. Terima kasih, Pak. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kamu juga bisa sukses. Mulai dari hari ini, mulai belajar dari ini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Dan kamu sekalian bisa melakukan itu. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira program ini bisa diteruskan sehingga gubernur juga selain mudah menyerap aspirasi masyarakat, juga anak-anak termotivasi untuk terus belajar lebih baik. Menurut saya sih itu sebuah motivasi yang bagus banget buat anak SMA, karena kenapa? Banyak di SMA Sirawalo kurangnya semangat buat siswa itu belajar. Sudah selesai di SMA 1 Rawulu, tapi yang menarik ada anak SMP-nya, ada anak SMA lain, dan saya memang kepingin di suasana yang agak jauh dari perkotaan, dan rupanya di luar dugaan. Pertanyaannya luar biasa cerdas, keberaniannya, dan mereka mengetahui semuanya dan bisa berdialog. Dan satu lagi, saya ingin memberikan pengalaman untuk dibagi. Pemerintahan itu siapapun bisa melakukan, ada sebuah proses, ada yang mampu dikerjakan dan ada yang tidak mampu dan harus diketahui. Bagaimana sulitnya melakukan sebuah proses negosiasi, saya tunjukkan dengan cara simulasi hukuman mati pro dan kontra. Dan saya kemudian ikuti bagaimana narkoba begitu mengganas dan kita sampaikan kepada mereka dan hampir semuanya mengamini. Itu barang bahaya. Maka pada saat itu kita berharap betul anak-anak pelajar, SMP, SMA semuanya bisa mulai peduli. Awareness-nya dibangun mulai sekarang ini, dan tentu saja kita harapkan Merah Putih berkibar dengan kuat, hati mereka juga merah putih, dan bangsa ini akan tegak berdiri tanpa minder dengan siapapun. Kita akan mengakhiri perjalanan ini di SMA 1 Rawulu, dan tentu saja dengan sebuah kecerdasan-kecerdasan yang muncul dari masyarakat yang luar biasa, dan itulah anak-anak kita yang nantinya akan menjadi pemimpin Indonesia. Nah, sekolah mana lagi kah yang akan menjadi tujuan Gubernur Ganjar Pranowo untuk melaksanakan program kerjanya? Nantikan Gubernur Mengajar berikutnya.